Hari ini dapat pesanan lagi bikin liontin atas nama Dini dan Ririn. Ada dua, Dini dan Ririn. Terima kasih buat Bu Dini yang udah pesan liontin di kita. Sekarang lagi tahap desain. Kita bantu pilihkan desainnya mana yang terbaik, nanti kita kirimkan ke dia. Ya, ini desain yang dipilih sudah ada atas nama Ririn dan Dini. Kita tinggal tunggu tukangnya selesai pekerjaan yang kemarin, ya kita kasih kerjaan yang baru. Ririn dan Dini. Ini perkiraan beratnya sekitar 2 gram, mungkin plus minus sedikit, kurang lebih sedikit. Requestnya emas warna kuning, emas muda. Oke. Jadi tahap pertama dalam pembuatan emas itu, setelah bahan diterima itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Fungsi pemanasan ini supaya emas itu kan logam ya, dia kembali padat. Jadi pas dikerjakan dia nggak pecah, nggak rusak, nggak belah. Dibakar sampai dia memerah, sampai dia panas banget, baru kita bisa kerjakan di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, setelah logam itu dipanaskan, langsung kita giling, harus langsung. Karena dia masih panas, digiling keadaannya lebih baik hasilnya. Kalau udah dingin baru kita giling, sebenarnya bisa juga, tapi lebih bagus langsung. Sampai masih bisa di handle lah ya, jangan masih merah banget. Digiling. Ini proses yang cukup sulit karena ada hitungannya. Dipipihkan dengan ketebalan yang kita perlukan supaya gramnya sesuai dan lebarnya sesuai. Setelah digiling beberapa kali, emas itu nggak bisa digiling sekaligus ya. Dalam proses penggilingan harus dikeluarin, dibakar lagi. Sekali berapa kali giling, dikeluarin, dibakar lagi sampai merah, baru digiling lagi. Itu menghindari supaya emasnya nanti hasilnya bagus, padat, nggak pecah rambut. Kalau misalkan langsung digiling terus kan dia pecah, biasanya akan pecah. Oke, setelah selesai dibakar, digiling, dibakar sesuai dengan ketebalan yang kita butuhkan dan kelebaran yang kita butuhkan, emas itu kita ketok-ketok. Kenapa diketok-ketok? Karena biasanya habis dari proses penggilingan emasnya itu nggak rata, dia bengkok-bengkok, nggak rapih banget. Nah, kita ketok-ketok, lalu setelah itu kita tempelkan desain yang sudah kita buat ke atas emasnya. Biasanya ini kita tempel pakai lem supaya nanti pas dikerjain nggak lari-lari. Kita tempel. Karena ini berhubung yang pesen 2 ya sekaligus ya, jadi kita kerjakannya bareng, kita tempel bareng. Proses selanjutnya yang kita lakukan, kita bor-borin dulu nih. Biasanya kalau di huruf itu ada kayak huruf A ya kan, di tengahnya ada yang nggak bisa kita masukin, harus kita bor dulu biar si benang gergaji emasnya itu bisa masuk. Kalau kita nggak dibolongin, nanti si huruf D-nya itu dalamnya itu nggak bolong. Kita bolongin dulu baru kita gergaji. Proses ini yang katanya paling gampang tapi sebenarnya sulit, karena kalau belum terbiasa nggak rata, terkadang si gergajinya ini
suka putus. Jadi ini butuh pengalaman ya. Memang nggak sulit-sulit banget, tapi kalau orang awam pasti kesulitan bikin ini, proses ini, karena gergajinya kecil, tipis, harus memotong logam, jadi dikerjakan secara perlahan. Nah, dalam proses pengerjaan ini harus ingat setiap kali dikerjakan, kan nanti dia ada serbuk-serbuk emasnya ya. Serbuk-serbuk emas ini harus dirapihkan, harus diturunin ke mejanya itu supaya nanti dikumpulkan, dikembalikan lagi. Sebenarnya salah satu hal yang bikin emas itu mahal karena dalam proses pengerjaannya itu biasanya ada susut emas. Susut emas itu dikarenakan ya pas kita ngerjain yang dipotong-potong kayak gini nih, dia ada yang terbang kemana atau nggak kedapet. Nah, ini prosesnya sudah mau selesai setelah semua dipotong. Berhubung pesanan kali ini liontin terpisah ya, nggak nyambung sama kalung. Jadi kita tinggal tambahkan lingkaran di atas kiri kanannya untuk buat masuk kalung. Kalau misalkan dia pesennya langsung sepaket, biasanya kita langsung sambungkan ke kalungnya. Ya, sudah selesai liontinnya. Yang ini atas nama Ririn. Jadinya 2,5 gram, ada lebih sedikit. Dan satu lagi yang ini atas nama Dini, ini juga sama 2,5 gram lebih sedikit. Kalau kalian perhatiin kiri sama kanan ring atasnya itu beda ya ukurannya ya. Itu dibikin beda supaya pas dipasang kalung dia nggak miring banget. Size ringnya kita bedain. Nah, kalau lihat teman-teman lihat juga desain ini liontin dan kalung terpisah, bukan dijadikan satu. Ini sudah selesai semua. Nah, ini penampakannya kalau misalkan kita keluarin. Jadi hanya bikin liontinnya saja. Mudah-mudahan Ibu Dini dan Ibu Ririn cocok dengan barangnya. Sekian dari video ini. Terima kasih teman-teman.